Yo, balik lagi di channel saya ya. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan ya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Jang Tesan menyapa kedua orang dari perusahaan penerbit kemarin, kedua orang ini pun menjawab sapaan Jang Tesan. Ah, ya, halo. Tapi dalam hati mereka yang melihat Jang Tesan itu pun berkata, dia bukan penulis yang terkenal, dia terlihat seperti seorang siswa. Tapi kenapa dengan suasananya, ucapan dan perilaku yang arogan? Dan dia juga memperhatikan kami dari awal lalu datang kepada kami. Dia juga pandai membaca suasana. Dia bukan pria biasa. Jang Tesan yang merasa dipelototin terus oleh mereka berdua, dia pun mengatakan, ada apa? Apa ada masalah? Sentak membuat mereka berdua pun berkata, ah tidak, silakan duduk, katanya dengan raut wajah yang canggung. Mereka berdua pun juga berkata, Anda terlihat lebih muda dari yang kami bayangkan. Bolehkah kami tahu berapa umur Anda? Jang Tesan pun menjawab, aku kelas 2 SMA. Mendengar jawaban Jang Tesan tersebut membuat dua orang ini pun sentak melongo makin terkejut dengan apa yang barusan mereka dengar, yang seakan-akan tak percaya dengan perkataan Jang Tesan tersebut. Ya, siapa yang akan percaya? Anak kelas 2 SMA bisa membuat sebuah novel yang sangat bagus, layaknya seperti seorang yang sudah berpengalaman menulis novel. Dan pria gemuk ini pun juga berkata dalam hati, dari suaranya saja sudah sangat terlihat berwibawa. Seperti yang kuduga, dia bukan orang sembarangan. Mungkin kali ini tidak akan mudah untuk membuatnya menandatangani kontrak yang kami buat. Namun di sisi lain, Ibu Jang Tesan pun bertanya-tanya kepada Jang Tesan, Nak, sebenarnya siapa orang-orang ini? Dan juga apa itu Gold River? Dan di sisi kedua orang ini mereka pun hanya terdiam mendengar perkataan ibunya Jang Tesan dengan ekspresi mereka yang sedikit tegang. Jang Tesan pun yang melihat ekspresi mereka seperti itu, dia pun berkata dalam hati, mereka tidak bisa mengontrol ekspresi mereka. Kalau gitu akan kutunjukkan sekali lagi. Lalu Jang Tesan pun berkata kepada kedua orang itu dan mengatakan, sepertinya Anda tidak dapat menandatangani kontrak dengan anak SMA ya. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, sentak membuat Ibu Jang Tesan pun bertanya-tanya, Nak, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Tapi berbeda dengan kedua orang ini, mereka pun panik dong yang mendengar perkataan Jang Tesan itu dan berkata, ah tidak, bukan begitu, izinkan kami memperkenalkan diri secara resmi. Lalu mereka berdua pun akhirnya memperkenalkan diri dengan raut wajah mereka yang masih tegang. Dimulai dari pria gendut ini yang memperkenalkan dirinya dan mengatakan, aku CEO dari Nes Media, Choi Wong Chun. Pria berkacamata ini pun juga memperkenalkan dirinya. Dan saya pimpinan redaksi Huang Sengwu. Jang Tesan pun yang melihat perkenalan diri mereka pun akhirnya tersenyum puas dan berkata, senang bertemu dengan kalian. Aku Jang Tesan. Jang Tesan pun juga mengatakan kepada ibunya, Bu, kau harus menyapa mereka juga, Bu. Mereka adalah CEO kantor penerbit dan pimpinan redaksi. Mendengar perkataan Jang Tesan itu pun sentak membuat Ibu Jang Tesan pun terkejut dan berkata, apa? Penerbit? Jang Tesan pun menjawab, ya, sekarang anakmu ini akan menandatangani kontrak dengan penerbit. Lalu ketua Choi pun memberikan kartu namanya ke Ibu Jang Tesan sembari berkata, senang bertemu denganmu, ibu dari penulis Jang Tesan. Saya CEO dari Nes Media, namaku Choi Wong Chun. Anda memiliki putra yang luar biasa. Dalam hati Jang Tesan yang mendengar perkataan CEO Choi itu pun berkata, dia memanggilku penulis Jang. Hahaha, lucunya, kata Jang Tesan. Tapi Ibu Jang Tesan yang masih saja belum mengerti dengan apa yang sedang mereka bicarakan itu pun berkata, tunggu, apa yang terjadi di sini? Mengatakan bahwa anakku adalah seorang penulis secara tiba-tiba. Jang Tesan pun berkata,
Kenapa Bu? Apakah anakmu ini tidak boleh menjadi penulis? Ah, bukan itu, tapi aku tahu kemampuan menulismu. Sungguh aneh melihatmu tiba-tiba menjadi seorang penulis, kata Ibu Jang Tesan sembari terheran-heran. Ibu Jang Tesan pun berkata lagi, dan juga seorang siswa yang seharusnya belajar, tiba-tiba jadi seorang penulis. Apakah itu masuk akal? CEO Choi dan pimpinan redaksi Huang pun hanya terdiam mendengarnya, sembari berkata, "Ya, kamu benar." Hahaha. Mendengar hal itu, Jang Tesan pun membuat alasan dengan tersenyum sedikit panik. Ia pun mengatakan, "Selama libur sekolah, aku memposting serial novel di internet. Aku di sini datang untuk menandatangani kontrak dan melihat apa ibu menyukainya." "Apa? Kau? Benarkah?" kata Ibu Jang Tesan dengan raut muka terkejutnya yang seakan tak percaya. "Itulah kebenarannya, Bu. Katanya ibu akan percaya padaku sampai mati. Hehehe," kata Jang Tesan dengan senyum jahatnya untuk meyakinkan ibunya itu. Ibu Jang Tesan pun berkata, "Ya, karena itulah sepertinya ini sudah waktunya aku mati," kata Ibu Jang Tesan yang masih syok dan tak percaya tersebut. Namun tak selang lama, CEO Choi pun menyela percakapan mereka dengan berkata, "Maaf Nyonya, Gold River, tidak, web novel tuang Jang Tesan Magic Warrior benar-benar luar biasa. Belum lama ini dia mulai menulis. Tapi Tuan Jang Tesan telah menerima banyak dukungan dari para pembacanya. Anda bisa mempercayainya." Sembari meminum minumannya, pemimpin redaksi Huang pun juga berkata, "Sebagai editor, ini adalah karya terbaik yang pernah kulihat." Jang Tesan yang mendengar perkataan mereka pun hanya menatap aneh ke arah mereka berdua. Di sini, Ibu Jang Tesan pun berkata, Magic Warrior ya? Judulnya bagus sih." Melihat ibunya begitu, Jang Tesan pun dengan tersenyum berkata, Bu, keterampilan anakmu ini sangat luar biasa." Mendengar perkataan Jang Tesan itu, Ibu Jang Tesan pun hanya menatap ke arah anaknya tersebut, yang seakan tak percaya ada sisi lain dari anaknya yang tak pernah ia ketahui. Namun di tengah ibunya menatap anaknya tersebut, Jang Tesan pun berkata, "Bisakah kita memesan kopi juga, Pak?" Yang sentak ucapan Jang Tesan itu pun membuat ibunya terkejut malu dan panik. Ia pun berkata, "Ah, tidak, apa yang kau bicarakan pada orang dewasa," kata Ibu Jang Tesan. Tapi di sisi CEO Choi dan pimpinan redaksi Huang, mereka pun terkejut sampai-sampai sedikit memuntahkan kopi yang baru saja mereka minum dan berkata, "Ah, maaf, di mana sopan santunku sampai aku melupakannya? Tentu saja, aku akan memesankannya sekarang. Kalian berdua ingin minum apa?" Jang Tesan pun menjawab, "Aku mau es kopi dan 4 bingsu, Pak." Dan akhirnya pemimpin redaksi Huang pun yang memesankannya. Namun ketika pimpinan redaksi Huang pergi, tiba-tiba raut wajah Jang Tesan pun menjadi serius dan berkata, "Apa Anda membawa kontraknya?" Lantas CEO Choi pun mulai mengeluarkan kontraknya sembari berkata, "Hahaha, penulis Jang sangat bersemangat sekali ya." Tapi Jang Tesan pun berkata, "Bukan bersemangat, tapi aku penasaran." Lalu CEO Choi pun memberikan kontraknya dan berkata, "Ini kontraknya, Anda bisa membacanya pelan-pelan." Jang Tesan pun mulai membaca kontraknya dengan serius. Namun Jang Tesan pun menemukan kata-kata dalam daftar kontrak tersebut yang agak janggal. Ia pun berkata dalam hati, "Hak cipta sekunder jadi milik penerbit selama 5 tahun dan perpanjangan otomatis." Jang Tesan pun hanya tersenyum membacanya. "Hahaha, ini gila, sangat gila sekali," kata Jang Tesan. "Meskipun aku terlihat seperti ini, aku sedang mempersiapkan ujian yudisial untuk ujian pengacara. Hak cipta kedua harus jadi milik penulis. Tolong diubah dan kirimkan kepadaku," kata Jang Tesan dengan raut wajah seriusnya yang seakan sedang mengintimidasi orang. CEO Choi jadi ketar-ketir dong mendengarnya. Dengan gugup CEO Choi pun berkata, "Sepertinya penulis Jang tidak tahu, tapi hak cipta kedua bukanlah hal yang penting secara formal.
dan semua penulis lain rata-rata menandatangani kontrak seperti itu. Tapi Jang Tae-san pun masih saja tetap kukuh ingin merubah perjanjian kontrak tersebut dan berkata, "Aku tidak suka pasal ini. Aku ingin penerbit hanya memiliki hak untuk menerbitkan saja. Dan perhatikan juga bahwa hak publikasi di luar negeri harus dinegosiasikan dengan penulis." Sentak mereka yang berada di sana pun terkejut. Sampai-sampai mulut mereka pun terbuka lebar tanpa sadar, karena tak percaya mendengar perkataan itu dari seorang bocah SMA. Si Eo Choi pun berkata, "Tapi itu..." Sebelum si Eo Choi sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Jang Tae-san pun berkata lagi, "Dan juga sebagai metode pembayaran di muka, aku ingin uang mukanya sebesar 20 juta won." Yah, tanpa Mimin kasih tahu, kalian pun pasti sudah paham sendiri dari hanya melihat ekspresi mereka berdua ini. Yah, mereka pun terkejut, shock berat dan bengong sampai-sampai tanpa sadar mulut mereka berdua ini pun terbuka lebar karena Jang Tae-san menginginkan pembayaran uang mukanya seharga 20 juta won. "Hah, 20 juta won?" kata mereka berdua yang terkejut itu. Sama halnya dengan ibunya. Mendengar perkataan anaknya tadi, mata ibunya Jang Tae-san pun terbuka lebar, seakan tak percaya dengan apa yang barusan anaknya katakan itu, sembari berkata, "Tae-san, kau..." Tapi tak sampai di situ saja, Jang Tae-san pun melanjutkan perkataannya yang tadi ia katakan, bahwa biaya jaminan dan royaltinya harus 10% untuk 6.000 eksemplar. Jika kalian ingin menjualnya kembali, kalian harus membayar royalti bulanan ke rekening bank secara akurat pada saat yang sama dengan pemberitahuan. Dan semua perkataan Jang Tae-san itu akhirnya membuat si Eo Choi berkeringat dingin, karena tak menyangka seorang bocah SMA bisa berpikiran seperti itu. Dengan senyum kakunya, si Eo Choi pun berkata, "Hahaha, penulis Jang, sepertinya Anda benar-benar semangat ya." Namun tak selang lama, pimpinan redaksi Huang pun berkata, "Maaf, tapi tidak ada penerbit yang membayar uang muka seperti itu kepada pendatang baru. Meskipun jumlah view novelmu saat ini banyak, tidak ada jaminan bahwa kualitasnya akan terus sama." Lalu Jang Tae-san pun melihat ke arah tas si Eo Choi dan ada notebook di sana. Melihat ada notebook di tas si Eo Choi, Jang Tae-san pun berkata, "Oh, kalian membawa notebook ya?" Dengan terkejut, kedua orang ini pun ngejawab, "Maaf, kenapa tiba-tiba notebook?" Jang Tae-san pun mengatakan, "Aku akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menolaknya," kata Jang Tae-san sembari menyodorkan flash disk ke arah mereka berdua. Melihat Jang Tae-san yang menyodorkan sebuah flash disk, si Eo Choi dan pimpinan redaksi Huang pun mengatakan, "Apa ini?" Jang Tae-san pun menjawab, "Ini manuskrip." "Manuskrip?" kata si Eo Choi dan pimpinan redaksi Huang dengan raut wajah yang terkejut setelah mendengarnya. "Oh iya, BTW manuskrip itu adalah naskah dalam jumlah yang cukup banyak ya." "Oke, lanjut." Dengan percaya dirinya, Jang Tae-san pun mengatakan, "Ya, ini adalah manuskrip. Aku bahkan memiliki hingga 5 manuskrip Magic Warrior di dalam flash disk ini," kata Jang Tae-san itu sembari menatap si Eo Choi dan pimpinan redaksi Huang dengan percaya dirinya. Lalu kita pun diperlihatkan sebuah hujan yang sedang turun, dan cerita pun bersambung.